Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardianus Bernardus Pria. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan sosial yang berhubungan dengan masalah sampah. Sebelum kita masuk pada permasalahan tentang sampah, perlu kita ketahui dulu pengertian dari permasalahan sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Oke, baik, masalah sampah. Sampah merupakan salah satu bagian dari permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu penyebab masalah sampah itu jika masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat tersebut sering membuang sampah sembarangan. Hal tersebut membuat lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang-orang yang tinggal di sekitar tersebut. Kebersihan kerap kali menjadi masalah karena ada orang-orang yang malas membuang sampah dan pada tempatnya. Atau bisa jadi tidak ada tempat pembuangan sampah dan layanan pengangkutan sampah di lingkungan tersebut. Kehadiran sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan seperti lingkungan menjadi jorok dan lingkungan menjadi kotor karena sampah yang berserakan, dan terjadi pencemaran lingkungan apabila ada sampah yang mengandung bahan berbahaya atau racun. Masalah lain yang lebih berdampak serius akibat pengelolaan sampah yang tidak baik adalah berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat, yakni masalah sampah menjadi media penularan penyakit. Pengelolaan sampah yang baik dan tepat akan membebaskan lingkungan menjadi bersih dan asri. Sampah sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat. Dampak sampah tersebut bagi kesehatan masyarakat yakni menjadi tempat perkembangan binatang penularan penyakit seperti lalat, tikus, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkembangan biaknya binatang penularan penyakit. Potensi penyakit yang ditimbulkan adalah penyakit seperti diare, kolera, tifus, dan penyakit lain itu seperti sesak nafas, insomnia, dan stres akibat baunya sampah. Nah, ini merupakan sebuah gambar yang saya ambil dari sekitaran kampus Muhammadiyah. Ini merupakan tempat pembuangan sampah yang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gambar ini juga masih berhubungan dengan gambar yang di atas. Ini merupakan sebuah gambar yang saya ambil dari tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika dilihat dari gambar ini, maka orang-orang yang membuang sampah di tempat ini tidak ada beban pikiran bahwa penyebab dari pembuangan sampah di sini dapat menyebabkan masalah serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat ini. Ini juga merupakan salah satu tempat yang berada di lingkungan saya. Tempat ini merupakan tempat pembuangan sampah, tapi tidak dikelola dengan baik sehingga dapat menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitaran tempat ini dapat mengganggu ketenangan mereka. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan sampah di atas, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi masalah sosial yang berhubungan dengan masalah sampah. Di sini ada beberapa yang saya ambil, yaitu yang pertama bisa menyediakan tong sampah di tiap-tiap tempat. Yang kedua, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada orang atau masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dapat mengusahakan layanan pengangkutan sampah. Yang kelima, bergotong royong membersihkan yang kotor dan menjaga kebersihan agar tetap bersih. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya.
Sedangkan yang harus disiapkan pemerintah bagi petugas pengangkutan sampah adalah perlengkapan seperti alat perlindungan diri bagi petugas atau APD. Alat perlindungan diri bagi petugas itu berfungsi sebagai untuk menjaga petugas pengangkutan sampah agar tidak terjangkit penyakit yang ditularkan oleh sampah. Oke, permasalahan sampah tersebut jika dikaitkan dengan teori, di sini ada beberapa teori yang saya ambil. Yang pertama itu teori struktural fungsional. Selain faktor yang telah diuraikan di atas, permasalahan sampah dapat dibedah dari berbagai macam teori. Salah satu teori yang akan digunakan adalah teori struktural, atau teori yang saya gunakan itu teori struktural. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terlibat dari berbagai elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk hubungan yang harmonis. Apabila salah satu elemen tidak menjalankan fungsinya, hal ini mengakibatkan masalah bagi elemen yang lainnya. Begitu halnya juga menanggapi permasalahan pencemaran sampah di lingkungan sekitarnya, bahwa permasalahan sampah itu terjadi dikarenakan elemen-elemen di masyarakat atau pada masyarakat tidak berfungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Di sini salah satu contoh yang saya ambil yaitu seperti pekerja angkutan sampah yang seharusnya datang setiap hari untuk membersihkan sampah di lingkungan sekitar, tetapi mereka hanya melakukan pengangkutan sampah atau membersihkan sampah tersebut dalam seminggu sekali. Jika dibandingkan dalam penghasilan sampah setiap hari, maka sangat bermasalah karena sampah yang dihasilkan setiap hari dalam debit yang cukup banyak. Teori kedua yang saya angkat merupakan yaitu teori konflik. Teori konflik melihat bahwa relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda. Jika dikaitkan dengan masalah sampah, maka bisa dikatakan bahwa masalah sampah merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat membuang sampah tanpa ada beban yang dipikirkan yang akan terjadi nantinya. Oke, itu merupakan salah satu penjelasan dari saya tentang sampah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.